Pernah nggak sih Anda melempar bola basket atau sekedar lihat air mancur? Nah, tanpa kita sadari, kita itu lagi nonton salah satu teka-teki fisika paling klasik. Yuk kita coba pecahkan kodenya bareng-bareng. Lengkungan yang kelihatannya indah dan simpel ini, ya, yang kita lihat di mana-mana, mulai dari lemparan bola sampai semprotan air, itu dia. Dalam dunia fisika, ini namanya gerak proyektil, atau mungkin kita lebih kenal sebagai gerak parabola. Tapi anehnya ya, meskipun kita lihat ini hampir setiap hari, konsep gerak parabola ini justru jadi salah satu momok paling menakutkan di pelajaran fisika SMA. Kenapa bisa begitu? Jawabannya simpel, intuisi kita sering banget menipu kita. Dan ternyata ini bukan cuma perasaan Anda aja loh. Kalau Anda merasa kesulitan, Anda nggak sendirian. Banyak sekali penelitian yang membuktikan kalau siswa, ya dimanapun, itu memang sering kesulitan buat nangkap konsep fisika di balik lengkungan ini. Coba lihat angka ini, 96,15%. Gila kan? Ini bukan angka sembarangan. Dalam sebuah penelitian di Jambi, hampir semua siswa fisika SMA itu salah paham tentang konsep paling dasar. Gaya apa sih yang sebenarnya bekerja pada benda yang lagi melayang di udara? Dan ternyata salah pahamnya itu nggak cuma satu hal. Lihat deh tabel ini. Banyak banget yang keliru, mikir kalau ada semacam gaya dorong yang terus-terusan nempel di bendanya biar tetap maju. Atau ada juga yang mikir kalau arah tarikan gravitasi itu ikut belok, ngikutin bentuk lengkungannya. Padahal kan nggak gitu. Nah, disinilah kuncinya. Momen ahanya. Rahasianya yang pertama kali diungkap oleh Galileo itu sebenarnya sederhana banget. Kita harus berhenti melihat gerak parabola ini sebagai satu gerakan yang super rumit. Coba deh kita pecah. Karena sebenarnya ini tuh cuma dua gerakan simpel yang terjadi di waktu yang bersamaan. Jadi, apa itu gerak proyektil? Intinya gini, ini adalah gabungan dari dua gerakan yang benar-benar terpisah. 1. Gerak lurus ke samping yang kecepatannya tetap nggak berubah. 2. Gerak naik turun vertikal yang sepenuhnya dikendalikan sama gravitasi. Coba kita bedah ya. Untuk gerakan horizontalnya, di sumbu X, bayangin aja benda itu lagi meluncur di atas es yang super licin. Nggak ada yang nahan, nggak ada yang dorong. Kecepatannya konstan, percepatannya 0. Simpel kan? Nah, tapi di saat yang sama, untuk gerakan vertikalnya di sumbu Y, ceritanya beda total. Di sini ada gravitasi yang jadi bosnya. Gravitasi ini terus-terusan narik benda itu ke bawah, bikin kecepatannya berubah setiap detik. Dan gambar ini nunjukin konsepnya dengan jelas banget. Coba perhatikan deh panah yang nunjuk ke samping, panah horizontal. Lihat kan, panjangnya nggak pernah berubah dari awal sampai akhir. Itu artinya kecepatannya konstan. Sekarang, lihat panah yang vertikal. Awalnya panjang ke atas, terus makin pendek. Di puncak hilang sesaat, terus muncul lagi ke bawah dan makin panjang. Nah, itu dia efek tarikan gravitasi. Oke, konsepnya udah dapat. Tapi gimana caranya biar kita benar-benar merasakan ide Galileo ini? Nah, untungnya kita hidup di zaman modern. Ada alat canggih yang bisa bikin semua ini jadi kelihatan nyata. Laboratorium virtual. Kenalin, ini namanya simulasi PHET. Ini semacam lab virtual gratis yang keren banget dari University of Colorado. Dengan alat ini, kita semua bisa jadi ilmuwan dadakan. Kita bisa melakukan eksperimen fisika yang seru, langsung dari laptop atau komputer kita, tanpa perlu peralatan lab yang mahal dan ribet. Caranya gampang banget. Anda tinggal atur aja kecepatan awalnya, sudut tembaknya, terus tembak. Anda bisa main-main ganti variabelnya. Coba deh masanya diganti, atau kecepatannya ditambahin. Terus tembak lagi, dan langsung bandingin lintasannya. Anda bahkan bisa nembakin piano atau mobil loh. Ini cara paling asik buat membuktikan sendiri semua prinsip yang tadi kita omongin. Tapi penting ya untuk kita ingat, alat-alat kayak gini itu tujuannya bukan buat menggantikan lab yang beneran, bukan. Tapi ini adalah solusi alternatif yang luar biasa sebagai pelengkap, terutama buat sekolah-sekolah yang mungkin peralatannya terbatas. Intinya ini bikin belajar jadi jauh lebih interaktif dan nggak ngebosenin. Oke, sekarang kita udah punya senjata baru nih, cara berpikir dengan memisahkan gerakan. Nah, dengan bekal ini, yuk kita balik lagi ke awal dan kita runtuhkan satu persatu mitos-mitos yang tadi kita bahas. Jadi, mari kita luruskan. Mitos pertama, benda butuh gaya dorong buat terus maju. Salah. Setelah ditembakkan, satu-satunya gaya yang bekerja itu ya cuma gravitasi, kalau kita abaikan gesekan udara ya. Gerakan majunya itu murni karena inersia. Mitos kedua, percepatannya berubah-ubah. Salah lagi. Percepatannya itu konstan, yaitu percepatan gravitasi yang arahnya selalu lurus ke bawah. Dan mitos ketiga, di titik puncak bendanya berhenti total. Enggak juga. Yang berhenti sesaat itu cuma kecepatan vertikalnya, kecepatan horizontalnya, jalan terus. Nggak ada yang ganggu. Jadi, apa inti dari semua ini? Sederhana banget.
Lintasan parabola yang kelihatannya rumit dan susah ditebak itu, pada dasarnya hanyalah gabungan dari dua gerakan lurus yang super simple dan gampang banget kita prediksi. Kalau kita udah bisa melihat dunia dengan cara seperti ini, memecah sesuatu yang kompleks jadi bagian-bagian yang lebih simpel, ini bisa mengubah cara kita memandang banyak hal loh. Jadi, saya tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Sekarang, setelah Anda paham cara memisahkan gerakan ini, kira-kira gerakan rumit apa lagi di sekitar kita yang tiba-tiba jadi kelihatan jauh lebih sederhana?